Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Pramesti dari semester 3 kelas A akan mereview pertemuan ke-1 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada tanggal 14 September 2021 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Materi pada minggu ini yaitu tentang sifat percobaan. Dan yang saya akan jelaskan pengertiannya terlebih dahulu dari sifat percobaan. Definisi tentang percobaan tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Dan sifat percobaan adalah yang pertama sebagai dasar atau alasan memperluas yang dapat dipidananya orang tersebut, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur pasal 53 walau tidak memenuhi unsur delik. Dan yang kedua sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan tersebut, yaitu percobaan merupakan satu tapi yang bulat dan lengkap. B. Dasar patut dipidananya percobaan. Dan yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini dapat patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Yang penganut teori ini adalah Van Hemel. Dan yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini dapat patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan selanjutnya unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, dan yang kedua adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaannya tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Dan selanjutnya percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya, seperti sikap batin atau pelaku tindak pidana. Selanjutnya pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum untuk percobaan adalah 15 tahun. Dan adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 53 atau 54 tidak dapat dipidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Tetapi tindak dipidananya itu pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Selanjutnya percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 1955 tentang TPE. Dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP khusus atau tidak berlakunya dan tidak mengenal percobaan dianggap perbuatannya selesai. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.